Yohanes pasal 15. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Renungkan ada beberapa anak kalimat yang ingin kita renungi lebih dalam. Yesus bilang, akulah pokok anggur. Nah, dan kamu ranting-rantingnya. Jadi pokok anggurnya satu, ranting-rantingnya banyak. Makanya pakai kata ulang, atau diulang ranting-ranting. Berarti memang banyak ya, banyak. Nah, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ingat baik-baik saudara-saudara, bukan kita yang mau tinggal di dalam pokok itu, tapi pokok itu yang menghasilkan ranting. Banyak orang-orang yang belajar teologi harus tercacat katanya. Salah. Yang benar adalah pokok itu muncul dari bawah dan menghasilkan ranting-ranting. Bingung saya, sejak kecil mana ada tidak ada tumbuhan di dunia ini apa di Indonesia ini. Tapi orang-orang Indonesia banyak juga yang mengatakan kamu harus menjadi ranting. Loh, mana kita yang mengharuskan kita ranting? Pokok yang menghasilkan ranting. Coba nanti kita lihat ya. Maka kita ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ini bukan untuk memerintah tinggal dalam aku ya. Enggak. Yesus memberitahukan barang siapa tinggal dalam aku. Yesus memberitahukan kamu itu tinggal dalam aku. Gitu. Karena kamu tidak ada sebagai ranting tanpa sebelumnya pokok ada. Jadi pokok yang terlebih dahulu ada, baru ranting. Nah gitu ya, baru. Nah ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah saudara-saudara, nah judulnya saya bikin adalah Yesus pokok dan kita rantingnya. Nah ini satu pohon, satu pohon. Nah pohon itu tumbuh dari awal, jadi Yesus pokoknya. Nah kita rantingnya. Pohon itu tumbuh dari awal, dari bawah, nggak langsung tinggi dia, semakin ke atas, semakin ke atas, dan menghasilkan ranting-ranting. Ingat baik-baik. Kenapa saya nggak terlalu begitu begitu berminat dalam hal urusan sakramen? Karena saya pikir bukan sakramen dasar iman, tapi apa yang difirmankan Tuhan itu dasar iman. Karena yang bagi saya yang penting adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan, pemberitahuan Tuhan tentang siapa kita di dalam Tuhan, di dalam Dia, itu yang paling utama. Dan itu yang membuat kokoh iman seseorang. Jadi, kokoh iman seseorang karena dia tahu posisinya di hadapan Tuhan, dia tahu siapa dia yang dikasihi Tuhan. Nah, iman yang kokoh adalah iman yang tetap berharap kepada Yesus sekalipun situasi dan kondisi mengecewakan dan tidak menyenangkan sama sekali. Nah, itu. Jadi itu yang paling utama bagi saya itu utama. Nah, saudara-saudara, bukan ranting yang ditempelkan bagaikan dicangkok. Memang ada istilah dicangkok karena Yesus itu orang Yahudi yang keturunan orang Yahudi dan orang Israel gitu. Nah, kita yang dari bangsa-bangsa lain memang digolongkan sebagai dicangkokkan, tetapi dalam hal urusan keselamatan itu. Tapi dalam hal pertumbuhan iman, Yesus pokok, dan pokok itulah yang menghasilkan ranting. Bukan ranting yang menghasilkan pokok atau ranting datang melayang-layang langsung nempel di pokok itu, bukan. Jadi kalau Yesus bilang, aku pokok, kamu rantingnya. Nah, saudara-saudara, dan kemudian kalau ini dipercayai, dipastikan berbuah banyak. Karena iman yang memotivasi mendorong seseorang berbuah. Nah, yang paling menonjol dalam ajaran Kristen adalah bukan berbuah supaya dia berkenan di mata Tuhan, enggak. Kita berkenan di mata Tuhan karena Tuhan memperkenankan kita dengan kasih karunia.
Nah, karena kita diperkenankan oleh Tuhan dengan kasih karunia, dan kita berkata dalam diri kita kepada diri kita, aku diperkenankan oleh Tuhan, kasih karuniamu melebihi segala-galanya. Dan kemudian kita pasti berbuah. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu saudara-saudara, ada dua pemahaman yang harus kita miliki dari Yesus sebagai pokok dan kita rantingnya. Yang pertama, pokok menghasilkan ranting, dan yang kedua, ranting menghasilkan buah. Itu susunannya, urutannya begitu. Tidak mungkin buah menghasilkan ranting, ranting menghasilkan pokok, enggak. Tapi pokok menghasilkan ranting dan ranting menghasilkan buah. Saya pikir ini logika yang harus diterima secara umum dengan siapapun, kapanpun, dimanapun. Ini logika, dan ini ilustrasi saya pikir yang tidak terbantahkan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Aku pokok, kamu rantingnya. Nah, saudara-saudara, yang harus kita ketahui dari yang pertama ini adalah pokok menghasilkan ranting. Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Nah, saudara-saudara, seperti yang saya bilang tadi, bahwa Yesus pokok, nah dia menghasilkan ranting, kita rantingnya. Yang harus kita ketahui dan harus kita sadari, ini kebenaran kekal. Yesus pokok yang sempurna, apakah mungkin menghasilkan ranting yang abal-abal? Kalau Yesus pokok yang sempurna, dipastikan dia akan mengeluarkan, menghasilkan, memunculkan ranting yang sempurna juga. Karena yang sempurna pasti menghasilkan yang sempurna. Nah, apa yang dimaksudkan yang sempurna di sini adalah bahwa apa yang telah Tuhan janjikan, apa yang telah Tuhan buat, apa yang sudah Tuhan lakukan, bukan akan, sudah Tuhan lakukan dan akan, tetapi yang sudah ada dan apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kita, klimaksnya, puncaknya di kayu salib sempurna. Jadi saudara-saudara, pertama kita harus menyadari bahwa kesempurnaan Allah itu Tuhan karuniakan kepada kita. Saya tidak merasa bahwa kesempurnaan yang dihasilkan oleh pribadi yang sempurna dalam diri kita menjadi luntur oleh karena kelemahan-kelemahan kita. Enggak. Masa kuasa Tuhan, kesempurnaan Tuhan, Yesus pokok yang sempurna pasti menghasilkan ranting. Enggak mungkin pokok yang sempurna menghasilkan ranting yang abal-abal. Itu iman yang harus kita pegang, dasar keyakinan kita dalam segala hal. Saya tidak pernah merasa luntur dalam segala kelemahan saya. Nah, kita kan berpikir bahwa kita kan selalu kembali kepada kelemahan kita, kita akan jatuh dan tidak pernah kokoh berdiri kalau kita selalu kembali kepada kelemahan kita. Selalu bicara kelemahan. Saya sering bilang kepada anak didik saya dimanapun dulu saya mengajar, hanya kambing yang tidak pernah berbohong, manusia tidak akan pernah tidak berbohong. Dipastikan itu. Apakah itu akan menghancurkan karya Tuhan yang sempurna yang dikaruniakan kepada kita? Enggak mungkin. Ini saudara-saudara, kita adalah dihasilkan pribadi yang sempurna sebagai pokok, dan kita ranting juga tetap kasih karunia yang sempurna itu tetap mengendap dan tidak akan pernah dipengaruhi oleh apapun. Makanya Paulus bilang, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Penindasan, penganiayaan, kelaparan sekalipun tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih Allah. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini yang kebanyakan tidak disadari oleh orang, sehingga dia selalu pelin-pelan dan tidak pernah kokoh teguh melangkah dalam perjalanan hidupnya untuk menanggulangi tanggung jawab. Gak ada tanggung jawab yang ringan. Kalau ringan itu bukan tanggung jawab, namanya mainan itu. Nah, jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang harus kita sadari yang terutama adalah bahwa jika Yesus pokok yang sempurna, yang dihasilkan pasti sempurna. Yang dihasilkan adalah segala sesuatu yang
menjadi bagian kita. Orang salah nilai. Orang kira ketika diciptakan manusia itu sebelum berdosa, orang kira bahwa mereka Superman. Enggak. Tuhan tidak pernah menciptakan Superman, artinya manusia super. Kalau mereka Superman, buktinya hanya beberapa kata diberikan oleh iblis sebagai umpan untuk menghancurkan hidup mereka, langsung terjebak. Nggak bisa. Jadi memang Tuhan ciptakan manusia itu sebagai insan yang lemah. Tujuan utamanya apa? Kalau saya baca perjanjian lama sampai perjanjian baru, tujuan utama menciptakan manusia sebagai insan yang lemah supaya manusia itu bergantung sepenuhnya kepada dia. Karena yang lemah tidak mungkin mengandalkan kekuatannya sendiri kalau dia sadar lemah. Anehnya manusia, dia mengaku lemah, tapi selalu tidak pernah berharap kepada Tuhan dan tidak pernah menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Dia selalu mengandalkan kekuatannya. Itu yang anehnya manusia. Kalau nyanyi boleh, ku tahu Tuhan peliharaku. Biar lagi wah, gimana ya? Cari tentu seperti yang dipikirannya. Termasuk saya juga begitu. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita melihat ketidakberdayaan, kelemahan apa segala macam, saya bilang tidak akan terbangun imannya. Tetapi kalau kita mengaminkan apa yang dikatakan Tuhan bahwa Yesus adalah pokok yang sempurna, kita rantingnya, berarti pokok yang sempurna itu tidak mungkin menghasilkan yang tidak sempurna. Jadi Tuhan menganugerahkan anugerah yang sempurna kepada kita, yang tidak bisa diganggu-gugat. Ingat ya, konsep pemulihan di Alkitab berbeda dengan konsep pemulihan yang diakui oleh manusia pada umumnya. Konsep pemulihan yang diakui manusia pada umumnya adalah jika dia sakit sembuh kembali kepada semula. Tapi pemulihan di Alkitab tidak seperti itu. Kalau konsep pemulihan di Alkitab, jika ada sesuatu yang salah diperbaiki, perbaikannya melebihi dari yang semula, bukan kembali seperti semula. Ingat baik-baik, waktu diciptakan Adam yang kemudian dikatakan jangan makan buah itu, tetapi mereka, kelemahan mereka membuat mereka terjebak dan akhirnya berdosa. Dan setelah itu Yesus pokok anggur, pokok yang sempurna, menghasilkan kita ranting yang sempurna. Bukan berarti kita menjadi manusia sempurna, tapi anugerah Allah, kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kita sempurna adanya, menjadi segalanya. Bahkan menjadi kelemahan kita, tidak akan pernah kualitas kita, nilai kita di hadapan Tuhan turun atau menjadi rendah. Tetap seperti kasih karunia-Nya. Karena yang dilihat dia adalah darahnya. Ingat enggak kasih apa ilustrasi yang dibikin oleh Tuhan Yesus, anak yang terhilang? Apakah setelah kembali anak bungsu itu, setelah dia menjadi bernafsu makan makanan babi di perantauan, akhirnya dia berpikir, bahkan bapakku makan enak-enak, kenapa aku jadi ngiler terhadap makanan babi? Dia putuskan untuk pulang. Setelah dia pulang, apakah dibilang bapaknya, bau kau, bersihkan dulu pakaianmu? Enggak. Tapi dia bilang, ambil jubah yang mulia, pakaikan kepada dia. Jubah yang mulia yang dipakaikan kepada kita adalah darah Yesus, yang tidak akan pernah bisa diganggu-gugat oleh apapun. Nah, pemulihannya kembali saudara-saudara, pemulihan waktu manusia keturunan Adam itu semua manusia berdosa, tetapi pemulihan itu saya katakan tadi, pemulihan dalam konsep Alkitab tidak kembali seperti semula, tapi melebihi semula. Seperti apa melebihi semula? Waktu Adam dan Hawa diciptakan yang kemudian mereka jatuh dalam dosa dan berdosa, setelah dipulihkan, kita menjadi orang yang tidak dosa, tidak akan berdosa lagi. Itu pemulihan. Ingat kasus Ayub, dipulihkan kembali seperti semula? Enggak. 7 kali lipat. Angka 7 di Alkitab adalah angka yang sempurna, yang tak terbatas. Gitu. Nah itu saudara-saudara. Jadi kalau kita menyadari kesempurnaan kasih karunia dalam hidup kita, kita akan berkata, anjing menggonggong kapilah berlari. Apapun yang terjadi, aku
akan mengaminkan semua rencana Tuhan bagiku, semua janji Tuhan bagiku. Dalam hidupku sekalipun kenyataan mengecewakan dan tidak seperti yang saya harapkan, tetapi yang dijanjikan Tuhan ya dan amin sampai selama-lamanya. Abraham mana lihat keturunannya, mana berharap lagi keturunan? Mana berharap lagi di keturunan? Aduh, janjimu Tuhan bohong. Kau bilang keturunanku seperti bintang di langit dan pasir di laut. Bagaimana mungkin udah seperti ini kenyataan? Apa yang sempurna? Bukan manusiawi kita yang sempurna, bukan. Tapi kasih karunia, anugerah, segala yang dijanjikan, semua yang difirmankan untuk kita sebagai orang, sebagai cara yang dihasilkan oleh pokok itu sempurna ada. Jadi kesempurnaan Tuhan itu dianugerahkan kepada kita untuk menjamin segala hal. Nah itu. Nah yang kedua saudara-saudara, ranting itu menghasilkan buah kan? Tadi kan pokok menghasilkan ranting menghasilkan buah. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia berbuah banyak, bukan berbuah sedikit. Sebab di dalam aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah ini berbuah banyak. Nah saudara-saudara, buah. Apakah jeruk makan jeruk? Dulu lagunya Yesus itu ya, jeruk makan jeruk ya. Oh bukan, iklannya ada tuh. Kok jeruk makan jeruk katanya? Jeruk makan jeruk mungkin. Saudara-saudara, buah itu dinikmati oleh dunia di luarnya, bukan diri sendiri yang menikmati buahnya. Tapi yang menikmati buahnya adalah hidup kita berbuah jika hidup kita dinikmati oleh banyak orang. Nah saudara-saudara kasih itu, saya sering-sering senang-senang saya merenungkan ilustrasi. Ini ilustrasi, tapi ilustrasi saya pikir hampir sempurna ilustrasi ini. Nah namanya buah, kita jangan langsung terbayang kemana-mana. Hanya satu yang langsung mendeltar pikiran kita, yaitu pohon ataupun tanaman yang berbuah. Nah saya suruh orang-orang ini pelihara cabai. Nah, siapa yang sedikit buahnya gak layak dipakai? Kalau cabainya nanti melos-melos, ya tahu melos apa lagi layu gitu kan? Nah, gak benar itu ya. Nah, tadi saya bilang tidak mungkin jeruk makan jeruk. Kalau dasar keyakinan kita dan itu dasar keyakinan yang kokoh, kebenaran kekal yang tidak akan pernah berubah kebenarannya adalah Yesus pokok yang sempurna, kita lakukan. Yesus pokok yang sempurna pasti menghasilkan ranting yang sempurna. Ranting yang sempurna yang dimana dalam imannya anugerah dan kasih setia Tuhan permanen bagiku. Janji Tuhan tidak akan pernah terabaikan dan tidak pernah meleset bagiku. Kuharapkan senantiasa dan kunantikan dan Tuhan tidak akan pernah terlambat menyatakan janjinya kepadaku. Nah ini iman yang sempurna. Iman yang sempurna adalah di mana sepenuhnya dia selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Imannya itu terarah kepada kesempurnaan itu. Dan ranting yang sempurna yang dihasilkan oleh pokok yang sempurna. Nah tidak mungkin ranting yang sempurna tidak berbuah banyak. Ranting yang sempurna pasti berbuah banyak, nggak mungkin berbuah sedikit. Jadi buah saudara-saudara, buah adalah yang dihasilkan oleh satu tanaman asal satu pohon dan buahnya itu dinikmati, bukan dirinya sendiri yang menikmati buahnya itu. Jadi saya paling jengkel melihat orang yang merasa banyak duit tapi tidak bisa berbuat apa-apa, tidak pernah berbuat apa-apa. Paling gak suka saya. Dalam saya pikir dalam hati ini paling di pusat neraka ini nanti. Saya berpikir begitu. Merasa banyak duit. Makanya saya bilang orang yang paling banyak di neraka, saya kira ini menurut saya dari catatan gitu, menurut saya itu orang yang paling banyak di neraka bukan pembohong, bukan penipu, bukan pencuri, bukan pembunuh. Tapi yang paling banyak saya yakin yang paling banyak itu yang pelit. Yang pelit yang paling banyak di neraka. Saya kira. Jadi kalau saya lihat orang pelit,
Ya kasih karunia sih kasih karunia, tapi tidak mungkin pokok dia adalah ranting dari pokok yang sempurna dan kemudian tidak menghasilkan buah. Ya, saya lihat juga gembala-gembala sidang yang kita utus ini, nggak tahu nih dari tahun ke tahun nggak ada pos penginjilan. Iya kami, kok tembok gerejanya tahu yang dijaga-jaga? Hah? Bilang dong sama jemaat itu, dan kau yang bertindak terlebih dahulu. Mana ini di dusun sana belum ada gereja? Kita bikin pos penginjilan di sana di rumah jemaat seseorang. Jadi tidur jemaat itu setiap minggu siapa yang harus bersama-sama dengan saya pergi ke sana bikin ibadah? Ini diam yang dipikirin adalah dapur terus yang dipikirin. Heran saya. Ini pernah nggak sih baca Yohanes 15? Yesus pokok, aku ranting, dan ranting berbuah banyak. Amit-amit. Kalau kita sadar bahwa kita dihasilkan pokok yang sempurna dan kita adalah ranting yang sempurna, dipastikan secara otomatis iman itu yang membuat kita berbuah. Iman itu yang membuat kita berbuah. Saya kadang-kadang ngomong tanpa mikir, gak memperhitungkan akibat kemudian. Sering saya begitu. Sering. Tahu gak seringnya? Saya terlalu cepat mengatakan iya, padahal kemampuan gak ada. Sering begitu. Tapi yang saya berpikir begini, kalau saya selalu membuat pertimbangan untuk menerima tanggung jawab, pertimbangan, sampai kiamat dunia kita nggak pernah bisa bertanggung jawab. Akhirnya, pertimbangan. Ya, saya adalah orang yang begitu sanguin, bertindak secara spontanitas. Bagi saya, waktu itu adalah momen Kairos dengan Kronos beda. Kronos itu diartikan sebagai waktu yang bisa diulang-ulang. Sekarang hari Minggu, minggu depan juga ada hari Minggu, bulan depan juga ada hari Minggu, tahun depan juga ada hari Minggu. Ya udahlah, minggu depan aja tahu juga sama-sama hari Minggu. Beda, situasinya beda, kondisinya beda, keadaannya beda, orang-orang yang mendukung beda, kesehatan kita beda, segala macam beda. Itu yang disebut dengan Kairos, waktu yang tidak bisa diulang. Nah saudara-saudara, setiap momen kita harus berpikir, aku adalah ranting dari pokok yang sempurna. Aku ranting dari pokok yang sempurna. Pasti berbuah banyak. Saudara-saudara, gak usah rekam itu peribahasa yang berkata, gara-gara setitik nila rusak susu sebelah.